Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani Kusumaningrum, NIM 221040200075. Mata kuliah Inovasi Media Pembelajaran Bahasa Arab kelas A dengan dosen pengampu Dr. Adi Setiawan, SPD MPD. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori belajar behaviorisme. Jadi teman-teman saksikan ya dari awal sampai akhir, jangan kalian skip, jangan kemana-mana ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas pengertian teori behaviorisme. Nah, apakah teman-teman mengetahui apa sih teori behaviorisme itu? Nah, kalau teman-teman nggak tahu nih, aku kasih tahu ya teman-teman. Jadi teori behaviorisme adalah salah satu aliran dalam psikologi yang menekankan bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dipelajari dan dijelaskan berdasarkan hubungan stimulus dan respon tanpa perlu mempertimbangkan proses mental internal seperti pikiran atau emosi. Nah, untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tokoh teori behaviorisme. Jadi, tokoh yang pertama itu ada John Brodus Watson. Itu pada tahun 1878 sampai 1958. Jadi, tokoh ini juga dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Nah, beliau mengemukakan stimulus itu sama dengan respon. Menolak adanya pengaruh naluri atau insting. Makan itu menunjukkan lapar. Nah, kegiatan makan bukan karena naluri, tetapi karena adanya stimulus dan respon. Nah, tokoh yang kedua itu ada Burrhus Frederick Skinner. Itu pada tahun 1904 sampai dengan 1990. Jadi beliau mengemukakan bahwa pengembangan operan conditioning yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya. Jadi menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikembalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, perilaku itu akan terus dipertahankan. Namun, bila akibatnya adalah hukuman atau kurang adanya penguatan, perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan akan disingkirkan. Nah, untuk tokoh yang ketiga itu ada Pavlov. Itu pada tahun 1949 sampai dengan 1936. Beliau mengemukakan teori pembiasaan. Pembelajaran merupakan respon-respon yang dibiasakan. Nah, teori ini diperkuat oleh Edward Thorndike pada tahun 1947 sampai dengan 1919 yang terkenal dengan teori trial and error. Nah, temuan Edward Thorndike itu ada yang pertama, hukum kesiapan atau disebut juga law of readiness, yaitu semakin siap memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka belajar menimbulkan kepuasan individu. Yang kedua ada hukum latihan atau law of exercise, yaitu semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih atau juga digunakan. Nah, untuk yang ketiga itu ada hukum akibat atau disebut juga law of effect, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Nah, tokoh yang keempat itu ada Albert Bandura. Social learning, observational learning, perilaku individu tidak semata-mata karena refleks otomatis stimulus respon, tetapi juga karena reaksi yang timbul sebagai interaksi antara lingkungan dengan individu itu sendiri. Belajar menurut
beliau adalah yang dipelajari manusia, terutama belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Teori ini juga masih memandang penting conditioning. Pemberian reward dan punishment akan membuat seorang berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Nah, pada poin yang ketiga itu ada prinsip-prinsip behaviorisme. Nah, yang pertama, belajar adalah hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, penguatan positif atau reward meningkatkan kemungkinan perilaku akan diulang. Nah, poin ketiga itu ada penguatan negatif atau menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan juga memperkuat perilaku. Poin selanjutnya ada hukuman mengurangi kemungkinan perilaku tertentu muncul lagi. Poin yang terakhir itu ada pembiasaan dan pengkondisian memainkan peran utama dalam pembelajaran. Nah, untuk pembahasan yang terakhir itu ada aplikasi teori behaviorisme dalam pendidikan. Nah, poin yang pertama itu ada pembelajaran berbasis hadiah dan hukuman. Misalnya, siswa diberi pujian atau penghargaan jika berprestasi, atau mendapatkan teguran jika melanggar aturan. Poin yang kedua, drill dan praktek berulang untuk menguatkan pemahaman atau digunakan dalam hafalan kosakata, rumus, dan lain-lain. Untuk poin yang ketiga itu ada metode token ekonomi, di mana siswa mengumpulkan poin atau tanda sebagai hadiah atas perilaku baik yang dapat ditukar dengan hadiah tertentu. Nah, mungkin itu materi tentang teori behaviorisme yang bisa saya sampaikan. Nah, mohon maaf ya teman-teman apabila terdapat kesalahan kata. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.